Ini lagi sikatan rimba. Aduh, turun bulu, molting lagi. Udah gacor ini ikatan rimbanya. Iya, jadi untuk multing juga vitamin harus banyak, vitamin banyak. Terus IF. untuk IF juga kita jangan sayang-sayang. IF-nya IF-nya dihitung-hitung, lebih baik kita lebih baik banyakin ya, dimaksimalkan ya. maksimalkan burung. Jadi hasilnya lebih bagus. Beres multing nggak akan ngebetem, nggak akan atau ngebetem, diem ya. itu. Memang sih saya pernah dengar beberapa kasus. Kenapa sih kok habis multing bukannya dia bersuara malah ngebetem, diem total jadi malahan gitu. Nah kalau kayak gitu itu kenapa ya itu? Jadi atau solusinya harus gimana kira-kira kalau untuk yang sampai diem total gitu? Nah, ini ada kasus yang seperti gini biasanya banyak yang nggak sabar untuk merontokkan bulu sampai dia benar-benar gundul, sampai botak, sampai dari bulu kecil-kecil di leher, bulu kecil-kecil di kepala, bulu kecil-kecil di perut, iya. bulu rontok yang di Sayap, ataupun yang di ekor ya. ekor. Banyak yang awal-awal dia males ngasih vitamin, males ngasih IF berlebihan, jangkriknya boros, salah di sini. Makanya banyak yang menggunakan ulet, banyak yang dibom pakai kroto sama ulet. Kan gitu. panas, dia sendiri udah kepanasan, lewat dianya untuk perus gitu, sakit. Ini dihajar sama ulet, jangan. Dan saya punya pengalaman juga bisa menimbulkan katarak, apalagi burung yang udah tipenya tipe panas, apalagi dia burung yang settingan awalnya itu nggak suka ulet. Ada yang suka uletnya 1, ada yang suka 5, ada yang suka 3, itu kan. Kalau yang 1 pas kebomnya sama ulet sama kroto, gatel yang ada burung, yang ada jadi lebih lingas, lebih giras. Di situ dia burung itu ketika dia merontokkan bulu dia nggak nyaman. Jadi asal aja rontok sebagian sini, nggak teratur rontoknya. Biasanya rontok dari kepala, dari leher, dari perut. Ini rontok yang sayap dulu berhenti, terus dikasih yang ekor dulu berhenti, dan proses untuk dorong bulunya juga dia jadi kepanasan. Dan ada juga yang menggunakan pelet atau pur buat ayam. Jadi itu memang bisa digunakan untuk molting agar purnya itu kemakan dan badannya jadi panas. Tapi dosisnya jangan berlebihan, takarannya jangan berlebihan. Nah, kalau si burung itu nggak nyaman, dia akan diem. Memang kalau burung molting itu dia akan ngebetem, nggak mau bunyi. Ada yang ngeriwik aja, ada yang wiksar, ngeriwik kasar, ada yang ngeriwik doang, ada yang sampai bunyi gitu kan, tapi tidak terlalu kenceng. Jangan disuruh bunyi kalau lagi proses molting. Lebih baik uletnya di stop, jangkrik dimainin gitu. Karena ketika dia jangkriknya berlebihan, dianya aktif dipaksakan, burung itu akan stres. Ya sama kalau kita berlebihan makan sambal juga, kita akan pencernaannya kurang baik. Anak kecil kalau dikasih makanan yang basi juga dia akan pencernaannya kurang baik. Nah, cairan yang bakteri juga bisa digunakan, diberikan, dimandikan pakai cairan bakteri. Untuk minumnya bisa, untuk mandinya bisa, untuk semprot kandangnya bisa, kurungnya supaya nggak keluar rayap. Nah, kalau molting itu benar, nah saatnya nih
ada saatnya untuk kita menyusun masteran gitu. Oh, iya. Nah, kalau di saat burung itu menjatuhkan bulu, di saat burung itu menaikkan bulu, itu pasti 1 bulan. Kalau udah 1 bulan, sebelum 1 bulan dia rontok, tapi kalau udah selesai 1 bulan dia mengisi suaranya dengan suara tembakan, maksimal burungnya. Iya. Nah, ini saat yang tepat, di saat molting, di saat jatuh bulu, di saat rontok, saat yang tepat untuk memaster. Bantu burung itu supaya memaster, keisi. Ketika dia nyaman, ketika vitaminnya pas-pasan, dia nggak akan ngebetem, dia nggak akan Stres gitu stres ketika selesai. Apalagi dibantu sama master yang konsisten. Iya. Sehari tiap malam posisinya di saat molting. Iya. Kalau kita sehari ini dikasih jangkrik 10, besok dikasih lagi 12, besok lagi 5, ngegejlik. Jadi turun lagi secara tiba-tiba. Salah kalau prosesnya diturunin tiba-tiba naik jadi 10. Padu bom. Padu sakahayangna kasih semaunya, sepengennya. Beda kalau burung, apalagi burung hutan. Dijamin dalam setengah minggu ngebetem tuh burung, kaget. Ya Stres sama ya. lah kalau kita juga tiba-tiba dikasih porsi makanan yang 2 sendok, besok dikasih 10 sendok, besok dikasih 2 piring, sakit perutnya, mahnya kena nggak mau kerja. Iya. Sama burung juga. Sama ya. Kalau teman-teman pengen lebih bagus di saat molting, pengen lebih mantap, pengen lebih tungcor, paksain setiap hari konsisten. Iya. Secapek apapun saya pasti konsisten untuk memelihara burung. Saya tidak pernah mengganti atau tidak menyeting burung, apalagi burung yang molting. Kalau di saya burung molting ada 3, murai, kacer, pentet kadang-kadang, karena saya memang bisnis di burung, jadi banyak burungnya. Nah, nggak pernah saya biarkan walaupun itu bakalan, walaupun buat dijual nggak pernah saya biarkan. Iya. Jadi perawatannya ngaco. Nah, apalagi pentet, ketika pentet ganti bulu, biasa makan jangkrik 15, Iya. dikasih lagi jangkriknya 5, tiba-tiba dijamin itu burung pasti stres. Kalau pentet udah stres, orang tambah males, tambah lagi salto pentetnya. Tambah. Kalau udah kena molting, kena kucing atau jatuh, dia akan ngebetem. Kalau pentet sangat benar-benar ya. sensitif, apalagi anis merah, apalagi beranjangan. Banyak burung-burung yang harus diperhatikan secara konsisten. Iya. Jangan asal menurunkan jangkrik di saat molting, jangan asal menurunkan Menaikkan atau menurunkan menurunkan di saat molting. Lebih baik hajar bom 10, 20, mau 30, semakin banyak dia makan jangkriknya tanpa makan pur juga nggak masalah. Kalau burung pemakan serangga, apalagi burung hutan, semakin dibom semakin banyak, dia akan semakin powernya kenceng. Tapi ada juga yang suka jangkrik banyak, ada juga yang jangkriknya cuma 1 ekor sehari, tergantung karakter dari burung pemakan serangga ini. Tapi biasanya kalau mereka nggak mau makan jangkrik, boleh kita berikan cacing limbrikus yang buat ikan lohan, cacing tanah, boleh diberikan cacing kalung, cacing merah itu silakan. juga ya. Itu membantu kok, selain kalsium, selain cacing, itu membantu. Pasti membantu. Nah, namanya molting justru sangat memacu semangat saya. Kenapa? Di sini saya bisa seenaknya memaster kepengen saya. Boleh dimaster lewat cucak jenggot, suaranya yang nembak, tembakan, jalilin, boleh dimasukin suara-suara lovebird ataupun kenari.
Iya. Dan biasanya di saat molting itu burung itu lagi pinter-pinternya untuk merekam gitu. Kalau dia lagi pengen merekam di saat dia istirahat, tentu dia cepat merekamnya. Iya. Biarin burungnya tidur juga, master aja terus. Dari jam 7 sampai jam 7 pagi, jam 7 malam sampai jam 7 pagi. Selesai Iya. burung itu dimandiin. Tapi kalau lagi molting, mandinya cuman seminggu sekali. Penjemurannya juga iya, cuman 15 menit untuk penjemurannya. Banyak yang lagi molting, wah betrak aja, males biar bunyi gitu. Di betrak itu dipanteng Dijemur sampai berlebihan, jemur berlebihan jadi kerupuk gitu kan. Iya, Nah, salah kalau di sini. Salah besar kalau lagi molting atau menaikkan bulu atau ngelaras atau mabung, jangan pernah dibetrak, jangan pernah diperpanjang masalah penjemurannya. Ada burung sampai melingkar-lingkar, Keriting ya, jadi keriting bulunya. ikal-ikal bulunya. Iya. Itu karena banyak Dijemur berarti itu ya. jemur. Apalagi kalau murai, dia membutuhkan tenaga yang besar untuk mendorong ekornya. Oh iya. Khusus murai Medan ya, ekornya yang panjang itu Panjang, didorong sampai selesai. Full ya. Kenapa bisa kecentet di saat molting? Kenapa di saat ganti bulu dia bisa pendek, yang seharusnya 22 cm, yang seharusnya 23 cm. Banyak kendalanya. Mungkin akan saya bahas di video-video yang selanjutnya ya. lain.